Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas tentang kelas dan objek, masih di PHP Clean Code Concept. Sekarang udah part kelima dan ini lagi nyoba pakai format baru. Kalau sebelumnya kan cuman pakai layar IDE, sekarang gue pengen coba pakai presentasi gitu. Kalau misalkan suka ya tolong dikasih tahu, kalau misalkan gak suka juga di komen aja lah ya. Oke, yang kali ini gue mau ngebahas itu tentang, pertama kita akan ngebahas tentang object encapsulation dulu. Nah, jadi maksudnya di sini encapsulation itu kayak encapsulate atau ngerangkum properti-properti menjadi sebuah metode gitu. Jadi nggak ada lagi akses langsung ke properti, tapi ngerubah nilai properti itu pakai metode gitu. Nah, terus di sini PHP itu punya keyword public, protected, dan private untuk kelasnya gitu. Nah, jadi si keyword ini itu tolong digunain dengan bijak gitu. Kalau misalkan properti, kayak properti lah ya, tahu ya, properti itu kayak variabel di dalam kelas. Itu usahakan keywordnya itu private, sebisa mungkin private. Nah, nanti ngakses propertinya itu pakai metode gitu. Metodenya baru bisa public, bisa protected, bisa private. Nah, jadi usahakan sebisa mungkin itu dengan bijak ngasih keywordnya itu antara properti sama metode gitu. Usahakan properti itu nggak bisa diakses sama kelas lain gitulah, di luar kelas yang kita definisiin gitu. Terus tujuannya itu gini, di saat kita lagi pengen melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar mendapatkan objek properties. Misal nih, ada propertinya A. Nah, A ini formatnya itu kan misalkan 10. Nah, kita nggak mungkin mengakses langsung A-nya tersebut, tapi misalkan get amount, pakai metode get amount, jadi return value-nya jadi RP nilai A tersebut gitu. Terus membuat validasi lebih simpel dengan metode set and get. Nah, kalau misalkan mau input nih, ada validasi dulu sebelum input ke properti, kan enak pakai metode set properti apa gitu. Terus sesuai namanya, yaitu mengenkapsulasi sebuah objek. Jadi maksudnya merangkum sebuah objek gitu. Terus gampang buat error handling saat set atau get pada properties. Maksudnya ya kalau misalkan ada ketika set kita ada error gitu kan, value-nya nggak sesuai, ya udah bisa throw error gitu. Terus metode bisa di-override saat inheritance. Jadi just in case aja kalau kita mau inheritance, jadi metodenya bisa di-override gitu. Terus objek property bisa dibikin lazy load. Jadi kita definisi dulu nih propertinya, misalkan ada nama propertinya itu A, B, C gitu. Nah, saat awal-awal ketika konstruk kita bisa request datanya via API buat ngisi nilai si ABC tersebut gitu. Itu kelebihannya. Terus nah, ini contohnya, ini bad practice. Kenapa? Karena di sini nggak ada validasi ketika setting property gitu. Nah, ini bisa menyebabkan sebuah bug pada saat runtime-nya gitu. Maksudnya gimana nih? Di sini kan ada class user nih. Terus di sini ada string username, ini propertinya lah. Karena properti itu variabel di dalam kelas. Kalau method itu function di dalam kelas. Nah, di sini. Jadi di sini user property username sama dengan empty string. Nah, ini nantinya bakal jadi sebuah bug gitu. Karena nggak ada validasi. Masa username-nya jadi kosong gitu kan. Nah, caranya itu adalah dengan pakai validasi dengan metode. Masih kayak tadi. Nah, di sini kan
sekarang gue bikin nih yang username-nya. Kalau tadi sebelumnya di sini kan public nih, bisa diakses sama orang luar, sama codingan dari luar. Nah selanjutnya di sini yang bener itu gue bikin private buat buat propertinya gitu. Terus gue bikin fungsinya itu set username, yang mana set username ini ngeset username properti username yang ada di sini gitu. Nah di sini kelebihannya kalau pakai metode kayak gini, ada validasi input sebelum dimasukkan ke dalam properti. Contohnya nih, kalau empty username-nya, ya udah kita lempar error buat nanti di catch, try catch. Jadi new exception username is not set misalkan. Terus cek lagi apakah ini alphanumeric. Kalau enggak, misalkan ada karakter-karakter tertentu yang gak sesuai, ya udah gua throw lagi, misalkan username hanya huruf dan angka gitu. Nah kalau misalkan semuanya ini udah benar, baru deh gue input ke dalam properti gitu. Kalau validasi yang ada di sini udah lolos uji validasi, baru gue input ke dalam properti di username sini gitu. Nah di sini nih gue jelasin properti metodenya itu dibuat private atau protected. Teman gue lebih nyaranin ke private, prefer ke private buat properti. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kita punya anakan, di extend lagi kelasnya, di extend, di inheritance, propertinya tetap, cuman kita manggilnya ke metodenya gitu. Jadi nggak bentrok antara properti yang dari kelas A dan kelas B yang dianakin, itu nggak bentrok propertinya gitu, nggak di override. Kalau metode di override masih oke lah, tapi kalau properti kan nilainya kan ada datanya di situ gitu. Nah, terus save for runtime. Jadi maksudnya itu aman kalau buat runtime, dimana kalau misalnya nanti di dalam runtime ada error kan udah ketahuan errornya kemana nih. Oh, pas bagian set username ini errornya gitu. Jadi maksudnya gampang error handlingnya lah. Nih di sini gue jelasin public property itu sangat tidak disarankan untuk kelas, karena bisa dimodifikasi secara seenaknya di luar kelas gitu. Nah, kalau misalkan ini username ini, tipe ininya keywordnya public, itu nanti bisa dirubah gitu seenaknya sama orang atau programmer lain yang akses ke kelas itu gitu. Terus protected property juga tidak disarankan ya. Nah tadi, kalau protected nantinya bisa dimodifikasinya di child class gitu, di anakannya. Jadi gue lebih prefer ke private. Jadi buat ngakses propertinya ya tadi pakai metode set atau get buat modifikasinya. Oke, itu ngebahas tentang object encapsulation. Sekarang gue mau ngebahas tentang kelas. Jadi kelas itu interpretasinya itu dari sebuah objek gitu, bukan multiple objek. Jadi satu kelas itu anggaplah satu buah objek. Contohnya nih, kelasnya mobil. Nah udah cuman mobil aja gitu, nggak ada metode atau properti dari motor masuk ke dalam mobil, enggak. Jadi cuman satu aja kelasnya gitu. Terus di sini gue mau ngejelasin tentang prefer composition daripada inheritance. Jadi inheritance itu kayak tadi yang sebelumnya kita bahas, itu tentang nganakin extend. Jadi kelasnya itu dianakin, nah itu kan di extend inheritance itu namanya. Kalau composition jadi ngegabungin beberapa kelas ke dalam satu kelas gitu. Dan gue lebih prefer composition daripada inheritance tadi. Terus yang kedua, prefer interface type daripada class type. Ini buat type hintingnya ya. Jadi kita pakainya interface bukan kelas buat tipe datanya. Lanjut, yang harus diperhatikan itu ini udah kita bahas sebelumnya, prefer composition. Terus gunakan metode untuk memodifikasi properti, ya tadi udah dibahas. Terus class hanya merepresentasikan sebuah objek, bukan multiple objek. Sebelumnya juga udah kita bahas.
Jadi maksudnya kalau mobil, udah mobil aja, jangan ada properti motor di situ gitu. Terus gunakan dependency injection, utamakan dengan interface. Jadi maksudnya kita ngambil kelas lain itu bisa apa ya namanya? Bisa kita ganti-ganti kelasnya gitu. Makanya di sini harus pakai interface. Jadi nanti bisa ganti-ganti injeksi. Terus kelasnya juga harus unit testing friendly gitu. Jadi harus bisa di unit testing si kelas tersebut gitu. Jadi yang nanti di unit testing itu bukan secara keseluruhannya, tapi logika-logika tertentu yang ada di situ itu bisa di unit testing. Terus metode yang ada di dalam kelas harus sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Gak kebanyakan apalagi kekurangan nih. Contohnya nih, kita bikin kelas objeknya itu mobil. Mobil ya. Nah di dalam mobil itu kan gak mungkin mobil berenang. Gak ada kan metodenya berenang. Ya udah kalau misalkan nggak ada, nggak usah dimasukin metode berenang gitu. Nggak kebanyakan apalagi kekurangan ini maksudnya kalau misalkan kelasnya objeknya itu mobil tapi nggak ada metode move atau maju, ya itu berarti kekurangan kan, harusnya ada gitu. Kayak itu sekilas saja. Terus ini gua mau ngebahas tentang composition versus inheritance. Nah ini contoh dari inheritance. Ya bagus sih, cuman masih kurang sreg aja gitu. Karena ini kalau misalkan kita punya banyak parent, bisa bikin repot buat tracking bugnya gitu. Contohnya di sini nih, misal ada bug nih di sekitaran out sini errornya. Nah kita nggak tahu asal muasalnya, apakah dari out ini, apakah dari A base classnya gitu kan. Jadi bingung nanti trackingnya. Terus yang kedua, susah buat melakukan dependency injection. Jadi kalau misalkan nanti mau unit testing atau ganti-ganti dependensi itu bakalan susah di sini karena harus di extend terus. Nggak bisa ganti. Kalau kita ganti di sini repot. Nanti di out ada function yang ada di A terus kita nggak masukin gitu. Jadi repot lah, harus ngerubah-rubah codingan. Terus child class jadi punya banyak metode dari parent class, padahal belum tentu metode itu kepake semua. Nah contohnya ini nih, user ini dia jadi punya banyak metode dari out ini terus sama metode dari kelas A ini gitu. Jadi anggaplah kelas A ini punya 5 metode, kelas out ini punya 10 metode. Nah user ini belum apa-apa udah punya 15 metode di sininya gitu. Jadi bingung nantinya. Terus jika inheritance-nya terlalu panjang, susah ngambil metode dari base parent class. Nah contoh nih, gue ada di user sini. Nah gue pengen ngambil nih get class name, fungsi get class name yang ada di kelas A ini, which is ini parent di sini. Ini parentnya lagi gitu. Jadi 2 tingkat, 2 level parent. Gue pengen ngambil paling atas itu nggak bisa. Yang paling bisa itu paling mentok di sini. Gue ngambil nih parentnya itu. Nah gitu. Terus solusinya pakai composition gitu. Nah di sini gue jelasin prefer composition. Jadi pakai interface dulu. Bila mana nanti kalau misalkan interface itu enaknya buat dependency injection gitu, buat ganti-ganti dependensi. Nah di sini ada kelas kayak tadi, cuma bedanya kalau tadi sebelumnya kita nge-extend, sekarang kita nge-implement out interface di sini. Nah nanti di kelas user ini nggak ada lagi extend lagi gitu, tapi langsung di sini misalkan set A, maksudnya set kelas A ini masukin tipe data, kelasnya kelas A, berarti tipe datanya A, terus masukin variabel, masukin ke properti yang ada di sini, private class private A gitu. Terus ini bisa dependency injection dengan cara ininya pakai out interface. Nah ini nih out interface tipenya yang mana di sini nih, kita interface out interface. Nah nanti kalau pakai out interface ini misalkan kelas out terus ada kelas out testing
asal implementsnya sama, implement interface-nya ini, itu kita bisa pakai di sini set out interface-nya itu. Nah, nanti dimasukin si interface-nya itu ke dalam property. Jadi nggak ada lagi extends gitu. Terus ada kalau misalkan kita mau ngakses method dari kelas A, kalau sebelumnya kan susah. Nah, kalau di sini kita tinggal pakai this A, yang mana ini A-nya di sini. Terus get class name ini, maka returnnya itu adalah A gitu. Bentar, rokok dulu. Nah, jadi bisa akses metode dari beberapa kelas yang disesuaikan walaupun nama metodenya sama. Nah, kayak gini nih, ini kan sama nih metodenya namanya, tapi returnnya itu beda. Namanya sama, fungsinya returnnya itu beda gitu. Terus bisa dependency injection yang kayak tadi gue bilang, bisa masukin set out interface-nya bisa out atau out testing gitu. Nanti di slide selanjutnya ada buat dependency injection contohnya. Terus mudah tracking bug dan di maintenance. Nah, contoh kalau misalkan ada error sekitaran sini, nah kita kan udah tahu nih ini errornya dari mana. Misalkan dari out nih, out berarti dari out interface, which is yang dipakai mungkin out ini gitu ya, errornya sekitaran sini gitu, gampang. Terus gampang juga diintegrasiin ke unit testing ya, karena tadi itu bisa dependency injection, juga bisa di unit testing, enak gitu di unit testingnya. Terus method yang ada di kelas jadi nggak kebanyakan. Jadi kalau misalkan kelas A ada 5 metodenya, kelas out ada 10 metodenya. Nah, user nggak ikut-ikutan kebanyakan kayak gini gitu. User ya udah cukup yang ada di user aja. Jadi nggak kebanyakan metode. Terus bisa compose multiple class maupun interface. Ya kayak tadi kan ini kan bisa lebih dari multiple class. Kalau kita misalkan mau nambahin lagi ya tinggal tambahin aja property terus setnya. Jadi bisa banyak multiple class gitu. Nah, sampai sini. Kalau tadi di extend kan nggak bisa multiple class gitu kan. Yang ada kita harus nge-extend kalau modelnya inheritance. Tapi kalau composition sesuai namanya komposisi, ya kita bisa masukin banyak kelas juga ke situ, tapi ya disesuaikan sama kebutuhan juga sih, nggak lebay-lebay amat gitu, nggak kebanyakan juga. Terus next ini, nah di PHP itu kan ada fitur interface. Ini gue mau ngebahas tentang yang tadi, yang dependency injection atau unit testing. Ya karena unit testing dan dependency injection itu saling berkaitan gitu. Nah ini itu kurang bagus gitu. Kenapa gue bilang kurang bagus? Karena ketika kita di sini nih tipe datanya kelas, nama kelas gini, ini kurang bagus karena udah kita terpaku cuman bisa pakai real class ini, kelas real class ini. Ini nih, ini bisa yang real class. Tapi kalau kita mau pakai testing class di sini kayak di sini, ini nggak bisa, error. Walaupun sama-sama punya metode yang sama, cuman beda nilai aja gitu. Ini kan nama metodenya sama, some method. Nah kalau kita integrasinya ke sini, testing class, error, nggak bisa dites gitu. Terus bisa aja sih ini nggak usah dikasih tipe data di sini, nggak usah kasih tipe hunting. Cuma masalahnya itu nanti di sininya ini kalau misalkan nantinya diisi string, ini bakal jadi error. Jadi nggak strict tipe datanya tuh, which is bertentangan sama yang gue bahas di awal-awal dulu video-video sebelumnya, yang mana type hinting itu perlu.